Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim dari Kelompok 10 menyampaikan materi mapel studi materi fikih di SMP, yaitu materinya penyembelihan hewan, haji dan umrah. Yang pertama yaitu penyembelihan hewan. Tata caranya yaitu ketentuan orang yang menyembelih. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Yaitu syarat bagi penyembelih yaitu penyembelih beragama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga, penyembelih sudah balik dan berakal. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Yang B yaitu ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Yang ketiga, C atau T yaitu ketentuan alat penyembelih. Yang pertama, alat yang digunakan tajam dan dapat melukai titik ketajaman alat yang dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, dan apa saja yang bisa tajam. Yang D yaitu ketentuan menyembelih. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus. Yang kedua, pada waktu penyembelihan hewan yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong. Yang kedua, tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu secara tradisional, yaitu menyiapkan lubang penampung darah. Hewannya disembelih di hadapan ke kiblat, kaki hewan dipegang kuat-kuat. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, baca basmalah. Yang kedua, tata cara penyembelihan secara mekanik. Yang pertama yaitu pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Siapkan hewan yang akan disembelih. Penyembelihan berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah. Yang kelima, memasukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Yang B, akikoh. Akikoh mempunyai arti atau pengertian yaitu rambut yang ada di kepala bayi yang perlu dibersihkan pada masa umur 7 hari. Ada yang berpendapat 9 hari bahkan 11 hari. Yang kedua, hukum akikoh yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Ketentuan hewan akikoh yaitu mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba. Untuk laki-laki yaitu sebanyak 2 ekor, dan untuk perempuan atau bayi perempuan yaitu sebanyak 1 ekor. Pembagian daging akikoh. Ketentuan pembagian daging akikoh berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging kurban ya, dalam hal daging akikoh diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Kalau daging kurban yaitu dibagikan dalam kondisi masih mentah atau belum dimakan. Yang 5 yaitu hikmah. Yang kelima yaitu hikmah pelaksanaan akikoh. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu kurban. Kurban mempunyai arti atau pengertian yaitu nama sembelihan seperti unta, sapi, kambing dan lain-lain yang disembelih pada hari raya Nahr, kurban dan tasyrek dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan hewan kurban yaitu cukup umur, tidak ada cacat atau tidak syad, tidak sakit dan tidak pincang. Yang ketiga, waktu penyembelihan kurban yaitu sesudah sholat Idul Adha, dan akhir waktunya ialah asar hari tasyrek sejak tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alfian Nur Aini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Aini, NIM 2011900111 dari kelas PAIA. Di sini saya akan melanjutkan materi dari
kelompok 10 yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang haji, umroh, serta hikmah haji dan umroh. Yang pertama adalah haji. Haji ini secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang haja, yang artinya menyengaja. Dan secara istilah haji ini adalah menyengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji ini dilaksanakan di Mekah dan merupakan rukun Islam yang kelima. Baik, ya, ini adalah haji. Yang kedua, ada syarat wajib haji. Yang pertama ada Islam. Orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang yang beragama Islam. Apabila ada orang yang tidak beragama Islam melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Dan apabila orang itu masuk Islam, harus melaksanakan ibadah haji lagi atau masih mempunyai tanggungan. Yang kedua adalah balik. Balik ini diartikan sudah dewasa. Jadi apabila anak-anak yang melakukan ibadah hajinya tetap sah. Namun apabila setelah dewasa dia masih mempunyai tanggungan, masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji apabila mampu. Lalu berakal sehat. Orang yang tidak sehat akalnya tidak wajib melaksanakan ibadah haji, karena orang yang tidak waras tidak layak untuk melaksanakan ibadah. Lalu ada merdeka. Merdeka ini dalam artian adalah apabila hamba sahaya ingin melaksanakan ibadah haji harus melihat situasi terlebih dahulu, karena ibadah haji ini memerlukan tempo waktu yang cukup lama, baik dari waktu atau perjalanannya. Yang selanjutnya adalah mampu. Mampu ini tidak hanya dari segi finansial saja, namun dari segi fisik dan keamanan juga harus diperhatikan. Lalu ada rukun haji, ada ihram disertai dengan niat. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajja, yaitu ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Lalu ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i yaitu berlari-lari kecil, ada tahallul, dan yang selanjutnya adalah tertib. Tertib ini adalah melaksanakan sesuai dengan rangkaian dan urutan. Lalu sunnah haji, ada mandi sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah, melakukan tawaf kudum, sholat 2 rakaat tawaf, bermalam di Mina, mengambil pola ifrad, mendahulukan haji daripada umroh. Lalu ada tawaf wada. Lalu ada wajib haji, yaitu ihram dari mikot, bermalam di Musdalifah, melontar jumroh akobah pada hari raya haji, bermalam di Mina, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Selanjutnya ada umroh. Umroh ini secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i pada waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardhu ain atas umat Islam, yaitu sekali seumur hidup. Syarat wajib umroh ini hampir sama dengan haji, yakni Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun umroh juga hampir sama, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Bedanya umroh ini tidak ada wukufnya. Yaitu ada yang terakhir, yaitu hikmah haji dan umroh. Yang pertama adalah penyerahan diri kepada Allah. Dengan haji dan umroh, seseorang akan merasa lebih tenang dan menyerahkan hatinya kepada Allah dan memberikan ketenangan dalam dirinya. Lalu yang kedua adalah melatih disiplin. Di sini orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka melakukan hal-hal yang sudah diatur dari sananya, yaitu menyesuaikan diri dengan peraturan di sana. Dan selanjutnya, hakikatnya manusia semua itu sama. Dalam haji dan umroh, semua orang tidak terlihat mana yang kaya, mana yang miskin, bergelar ataupun tidak, semuanya sama. Mereka menggunakan kain putih, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Lalu ada mewujudkan persaudaraan. Di sana banyak sekali orang
yang melaksanakan ibadah haji secara bersamaan. Jadi di sana saudara muslim akan bertemu dan berkumpul dalam suatu tempat yang sama. Lalu ada memperoleh ketenangan batin, dan yang terakhir adalah menghayati perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di sana adalah napak tilas tentang kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini cuma sedikit saja apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.